Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Yapisap Mandala Putra, dan yang kedua ada M. Fajar Agustia Dharma. Nah, di video kali ini atau di kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan materi tentang evaluasi kurikulum. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung saja ke video berikut ini. Oke, di sini saya akan memaparkan materi pertama yang tentang pengertian evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum itu adalah penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat suatu keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau yang sedang dijalankan. Nah, adapun evaluasi kurikulum juga adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan dan mutu kurikulum yang berdasarkan pertimbangan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembang kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum. Begitu. Dan yang materi kedua itu adalah tujuan evaluasi kurikulum. Nah, tujuan evaluasi kurikulum yaitu mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan yang ditinjau dari berbagai aspek. Ya, adapun indikator kerja atau kinerja yang dievaluasi itu adalah yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga relevansi, dan yang keempat kelayakan program. Nah, sementara itu menurut para ahli, evaluasi kurikulum itu dimaksudkan untuk keperluan yang pertama perbaikan program. Nah, jadi peranan evaluasi yaitu lebih bersifat konstruktif gitu. Jadi perbaikan program itu harus bersifat konstruktif, yang dimana informasi hasil evaluasi itu dijadikan masukan perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan, gitu. Dan yang kedua pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Nah, jadi evaluasi kurikulum juga menjadi bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan dari pengembang kurikulum kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Di antaranya pertama pemerintah, yang kedua orang tua, yang ketiga pelaksana satuan pendidikan, yang keempat masyarakat, dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam pengembangan kurikulum yang bersangkutan. Yang ketiga ada penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Nah, jadi tindak lanjut hasil pengembang kurikulum dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan gitu. Yang pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Dan yang kedua ada dalam kondisi yang bagaimana? Nah, dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Begitu. Dan materi ketiga ada fungsi evaluasi kurikulum. Nah, jadi di dalam pendidikan formal, evaluasi begitu penting keberadaannya. Dengan adanya evaluasi, guru menjadi tahu nilai arti kinerjanya selama melaksanakan proses belajar mengajar. Dan adapun fungsi evaluasi kurikulum itu yang pertama sebagai umpan balik bagi peserta didik, dan yang kedua sebagai alat mengetahui ketercapaian peserta didik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga memberi informasi dan acuan untuk pengembangan program kurikulum. Yang keempat sebagai dasar peserta didik secara individual untuk memutuskan masa depan sehubungan dengan bidang pekerjaan dan pengembangan karir. Dan yang kelima untuk pengembang kurikulum dalam khusus yang ingin dicapai. Yang keenam sebagai umpan balik semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan di sekolah, seperti orang tua, tenaga pendidik, pengembang kurikulum, untuk perguruan tinggi, pemakai lulusan, untuk orang yang mengambil kebijakan pendidikan, termasuk juga untuk
masyarakat luas begitu. Dan materi keempat ada pendekatan dalam evaluasi kurikulum. Nah, jadi ada dua pendekatan dasar evaluasi kurikulum, yaitu pendekatan saintistik ideal dan pendekatan humanistik ideal. Nah, jadi evaluasi kurikulum yang menggunakan pendekatan saintistik itu mencoba untuk memusatkan perhatiannya pada siswa. Nah, bentuk skor tes menjadi bagian penting dari data yang dikumpulkan. Nah, jadi dari data tersebutlah digunakan untuk memperbandingkan prestasi siswa dalam situasi yang berbeda, di mana setiap situasi dikendalikan sedemikian rupa. Nah, kebanyakan informasi yang dikumpulkan adalah kuantitatif sehingga dapat dianalisis secara statistik dengan keputusan tentang program yang dibuat berdasarkan informasi komparatif yang diberikan oleh evaluasi. Dan sedangkan evaluasi kurikulum yang menggunakan pendekatan humanistik itu akan mempelajari program yang sudah ada di suatu tempat yang tidak ditentukan oleh evaluator. Apabila orang ditempatkan atau dimasukkan di dalam perlakuan, bisa saja karena kebijakan studi memerlukan untuk menempatkannya. Penempatan itulah tidak dilakukan untuk kepentingan penelitian program yang menjadi hal yang dapat terlihat oleh mata pengembang dan klien. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh M. Fajar Agustiadharma. Baik, di sini saya akan melanjutkan prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum pada intinya ditujukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan merupakan acuan dari keseluruhan komponen yang ada di dalam kurikulum, baik komponen bahan, metode, maupun evaluasi. Apa yang dipelajari siswa agar memperoleh pengalaman belajar sesuai dengan tujuan tercermin dari isi kurikulum. Nah, dalam melakukan evaluasi kurikulum, perlu memegang beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi kurikulum didasarkan atas tujuan tertentu, yaitu setiap program evaluasi kurikulum terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara jelas dan spesifik. Yang kedua, evaluasi kurikulum harus bersifat objektif. Nah, pelaksanaan dan hasil evaluasi kurikulum harus bersifat objektif, berpijak pada apa adanya, dan bersumber dari data yang nyata dan akurat yang diperoleh melalui instrumen yang terandalkan. Yang ketiga, evaluasi kurikulum bersifat komprehensif. Pelaksanaan evaluasi mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Yang keempat, evaluasi kurikulum dilaksanakan secara kooperatif. Nah, tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, penilik, orang tua, bahkan siswa sendiri, di samping menjadi tanggung jawab utama lembaga penelitian dan pengembangan. Yang kelima, evaluasi kurikulum harus dilakukan secara efisien. Pelaksanaan evaluasi kurikulum harus memperhatikan faktor efisiensi khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, peralatan,
yang menjadi unsur penunjang. Yang keenam, evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkesinambungan. Hal ini perlu mengingatkan tuntutan di dalam dan di luar sistem sekolah yang meminta diadakannya perbaikan kurikulum. Yang selanjutnya ada peranan evaluasi kurikulum. Nah, peranan evaluasi dalam kurikulum setidaknya berkenaan dengan 3 hal, yaitu yang pertama, evaluasi sebagai moral judgment. Salah satu peranan evaluasi kurikulum adalah sebagai moral judgment yang akan digunakan untuk pengambilan dan tindakan selanjutnya. Dalam hal ini mengandung 2 hal, yaitu yang pertama, evaluasi berisi suatu skala nilai moral. Yang kedua, evaluasi berisi suatu perangkat cerita kritis. Yang kedua, ada evaluasi sebagai penentuan keputusan. Evaluasi kurikulum memiliki peran sebagai penentu keputusan pendidikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti guru, murid, orang tua, kepala sekolah, para inspektur, pengembang kurikulum, dan lain sebagainya. Yang ketiga, evaluasi sebagai konsensus nilai. Evaluasi sebagai tradisi tes mental serta eksperimen, yang mana konsensus ini berupa kerangka kerja yang penilaiannya dipusatkan pada tujuan-tujuan khusus yang bersifat behavioral, penggunaan analisis statistik dari free test dan vote test, dan lainnya. Selanjutnya, bentuk pelaksanaan evaluasi. Yang pertama ada evaluasi formatif, yakni evaluasi yang dilaksanakan selama kurikulum itu digunakan dengan tujuan untuk menjadi dasar dalam perbaikan. Evaluasi formatif ini bisa dilakukan terhadap masing-masing mata pelajaran atau masing-masing program kurikulum keseluruhan. Yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang diwujudkan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Adapun evaluasi dilaksanakan di akhir pelaksanaan kurikulum, jika pada tingkat SD dilaksanakan setelah selesai 6 tahun. Baik, yang terakhir ada teknik-teknik pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi kurikulum dapat menggunakan 2 macam teknik, yaitu teknik bukan tes dan teknik tes. Bukan tes alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa jenis teknik bukan tes seperti wawancara, angket, dan pengamatan. Wawancara atau interview adalah teknik wawancara ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun menggunakan media. Yang berikutnya angket. Angket adalah wawancara yang dilakukan secara tertulis. Prinsip penggunaan dan penyusunan alat sama dengan wawancara. Yang berikutnya pengamatan atau observasi, dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan baik langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua ada teknik tes. Tes merupakan teknik yang bisa digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan dalam mencapai kompetensi tertentu, yang mana hasil penilaian terbentuk angka atau kuantitatif. Selanjutnya ditafsirkan tingkat penguasa kompetisi siswa. Selain hal tersebut, teknik tes biasanya digunakan untuk menilai hasil atau produk kurikulum yang berupa hasil belajar siswa. Tes dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu tes lisan, tes tertulis, dan tes perbuatan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.